Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Ramadan dari Manajemen 17 Perubahan Pengembangan Organisasi Gabungan 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 11, yaitu tentang mengevaluasi dan mengembangkan organisasi pengembangan intervensi. Hal itu berkaitan erat dengan sistem perubahan yang terencana atau lebih sering dikenal dengan OD, Organization Development. Yang pertama yaitu evaluasi pembangunan organisasi intervensi. Penilaian intervensi OD melibatkan penilaian tentang apakah intervensi telah dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud, dan jika demikian apakah hal tersebut sesuai yang diinginkan. Ada dua jenis yang berbeda dari evaluasi OD. Satu dimaksudkan untuk memandu pelaksanaan intervensi, dan yang lain untuk menilai dampaknya secara keseluruhan. Isu-isu kunci dalam evaluasi adalah desain, pengukuran, dan penelitian. Selanjutnya adalah implementasi dan evaluasi masukan atau feedback. Kebanyakan diskusi dan aplikasi dari evaluasi OD menyiratkan bahwa evaluasi adalah sesuatu yang diselesaikan setelah intervensi. Kedua jenis evaluasi selama pelaksanaan dan setelah pelaksanaan memberikan anggota organisasi feedback masukan tentang intervensi. Evaluasi ditujukan untuk membimbing pelaksanaan dapat disebut umpan balik pelaksanaan, dan penilaian dimaksudkan untuk menemukan hasil intervensi yang disebut evaluasi feedback. Setelah feedback pelaksanaan mengonfirmasikan anggota organisasi bahwa intervensi di tempat cukup diterima, feedback evaluasi dimulai. Feedback evaluasi mencakup semua data dari langkah-langkah dan kepuasan kinerja yang digunakan dalam feedback pelaksanaan. Pengukuran terdapat beberapa langkah-langkah yang baik. Yang pertama yaitu memilih variabel yang tepat. Kedua, merancang tindakan dengan baik. Yang ketiga, definisi operasional. Yang keempat, kendala. Yang kelima, validitas. Selanjutnya yaitu desain peneliti, yaitu isu utama adalah bagaimana merancang penilaian untuk menunjukkan apakah intervensi sebenarnya menghasilkan hasil pengamatan. Hal ini disebut validitas internal. Pernyataan kedua, apakah intervensi akan bekerja sama di situasi lain, yang disebut validitas eksternal. Validitas eksternal tidak relevan tanpa terlebih dahulu membangun efektivitas utama intervensi, sehingga validitas internal merupakan persyaratan minimum penting untuk menilai intervensi OD. Meskipun ada beberapa desain kuasi eksperimental yang tersedia dengan tiga fitur berikut, hal tersebut sangat kuat penilaian perubahan. Yang pertama, pengukuran longitudinal. Hal ini melibatkan mengukur hasil berulang kali selama periode waktu yang relatif lama. Yang kedua, unit perbandingan. Hal ini selalu diinginkan untuk membandingkan hasil dalam situasi intervensi dengan situasi lain di mana tidak ada perubahan seperti telah terjadi. Yang ketiga yaitu analisis statistik. Bila mungkin, metode statistik harus digunakan untuk menyingkirkan kemungkinan adanya hasil yang disebabkan oleh kesalahan acak atau sebuah kebetulan. Yang selanjutnya yaitu melembagakan perubahan organisasi. Setelah ditentukan bahwa perubahan telah dilaksanakan dengan efektif, perhatian diarahkan pada pelembagaan perubahan, mempertahankannya sebagai bagian normal dari fungsi organisasi untuk jangka waktu yang tepat. Lewin menggambarkan perubahan yang terjadi dalam tiga tahap, yaitu unfreezing, bergerak, dan refreezing. Kekhawatiran mengembangkan OD mengintervensi refreezing. Hal ini melibatkan penetapan jangka panjang dari perubahan organisasi. Sejauh mana perubahan bertahan, mereka bisa dikatakan dilembagakan. Selanjutnya yaitu karakteristik intervensi. Ada 5 fitur utama dari intervensi OD yang dapat mempengaruhi proses pelembagaan, yaitu tujuan, spesifitas, melibatkan sejauh mana spesifikasi tujuan intervensi daripada luas. Yang selanjutnya, programmability, melibatkan sejauh mana perubahan dapat diprogram atau sejauh mana karakteristik intervensi yang berbeda dapat ditentukan dengan jelas dengan tujuan untuk mengaktifkan sosialisasi, komitmen, dan reward alokasi. Selanjutnya, tingkat target perubahan, menyangkut sejauh mana target perubahan organisasi total daripada departemen atau kelompok kerja kecil. Setiap tingkat organisasi memiliki fasilitator dan inhibitor ketetapan. Kemudian dukungan internal. Hal ini mengacu pada sejauh mana ada sistem dukungan internal untuk memandu proses perubahan.
Kemudian sponsorship, menyangkut keberadaan sponsor yang kuat dapat memulai mengalokasikan dan melegitimasi investasi sumber daya. Kemudian adalah proses pelembagaan. Ada 5 proses pelembagaan yang secara langsung dapat mempengaruhi bagaimana intervensi UD yang dilakukan. Yang pertama, sosialisasi. Hal ini menyangkut transmisi informasi yang kepercayaan, referensi norma, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan investasi. Kemudian komitmen. Hal ini mengikat orang untuk berperilaku sesuai dengan intervensi. Selanjutnya, alokasi reward, termasuk menghubungkan reward dengan perilaku baru yang diperlukan oleh intervensi. Kemudian ada difusi. Hal ini mengacu pada proses transfer perubahan dari satu sistem ke sistem lain. Kemudian adalah sensing dan kalibrasi. Hal ini termasuk mendeteksi penyimpangan dari perilaku intervensi yang diinginkan dan mengambil tindakan korektif. Indikator pelembagaan. Pelembagaan bukan